Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Arif Talus bersama Kang Wiwid Firmansyah. Kang Wiwid Firmansyah dalam program Open BO. Alhamdulillah ya, dalam beberapa episode ke belakang kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Kang Rian ya. Dalam program kali ini saya ingin mempertanyakan sebetulnya. Banyak sebetulnya yang ingin saya tanyakan, salah satunya adalah di dunia pendidikan nih Kang Wiwid. Di dunia kependidikan ini banyak sekali masalah yang ingin saya carikan jalan solusinya. Salah satunya itu adalah membangun karakter peserta didik mungkin ya. Karena pada zaman sekarang ini itu kan banyak sekali peserta didik yang kelihatannya salah arah. Gitu kan. Nah menurut Kang Wiwid gimana nih? Ya sebetulnya memang kekhawatiran akan karakter itu memang tidak hanya oleh guru didapatnya, tapi juga oleh pemerintah. Makanya kan ada kurikulum pendidikan karakter gitu kan. Nah kalau boleh saya tahu nih, jadi kan nih pendidikan karakter untuk level SD, TK, SD, SMP, SMA itu beda-beda. Betul. Nah kira-kira kita mau besar di mana nih? Di pendidikan usia dini aja dulu. Di SD TK. Mungkin. Oh SD. Kalau dini mah TK. Salah. SD mah pendidikan dasar berarti kan? Dasar. Nah, kita harus tahu dulu Kang, bahwasannya kalau dulu pasti paham ya, bahwasannya di SD itu kan paling panjang tuh. Ya kan, dari kelas di usia 7 tahun rata-rata sampai usia misalkan 13 tahun kan. Nah, karena masanya panjang, ternyata banyak orang beranggapan bahwa oh kalau SD mah udah SD aja. Enggak, ternyata di SD itu ada transisi. Nah, biasanya kalau aku diperhatikan, kalau sebagai orang guru akan paham nih, kelas 1 sampai kelas 3 itu masa-masa anak, masih anak-anak nih ya. Kelas 4 sampai kelas 6 itu namanya pra-juvenile. Pra-remaja. Nah, jadi ada makanya kurikulumnya pun beda. Bahkan setting kelasnya pun beda. Oh iya. Pernah ngerasa nggak kayak gitu? Betul. Ya kan, baru ngeh kan? Oh iya ternyata memang betul. Karena memang terjadi perubahan signifikan dalam diri si anak. Nah, karena transisi itu, maka pembentukan karakternya itu perlu dibedakan. Ya, karena gini Kang, anak kelas 4 akan menganggap anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih anak bawang, anak kecil gitu kan. Padahal kelas 4 juga anak kecil sebetulnya. Betul, cuman kan mereka merasa kayak seolah kayak baru satu loncatan setapak ke depan gitu loh, gitu. Sehingga mereka merasa ada egonya makin tinggi. Nah, di sini penentu dasarnya itu adalah bahasa ayah. Nah, jadi ketika kita mau mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah untuk usia SD, maka kita perlu meminjam bahasa ayah dalam kehidupan sehari-hari. Mulai diperkenalkan dengan yang tanda kutip namanya tanggung jawab. Gitu kan. Nah, tanggung jawab itu kata kunci yang paling luar biasa. Nah, sekarang bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang paling gampang aja. Kalau kelas 1 SD kan, minimal tanggung jawab penempatannya adalah bawa tas sendiri. Pernah lihat nggak? Bukan pernah lihat, pasti sering lah ya. Anak kelas 1 SD dibawain tasnya sama ibunya. Iya betul. Pada saat sang ibu bawa tas anak SD kelas 1 itu dia sudah bukan ibu, tapi jadi babu. Mohon maaf kata-kata saya agak kasar. Tapi itu memang apa adanya. The moment gitu kan, pada saat si ibunya megang tasnya, dibawain, udah. Anda mendisklaim diri saya babu. Ya kan? Logikanya gini Kang. Kalau saya tanya, ibu pengen anaknya kuat nggak? Pengen. Tapi kok cara didiknya dimanja gitu? Yang namanya pengen jadi anak punya yang kuat, tangguh, pinter, kekar, misalkannya gagah, itu mah nggak bisa dididik dengan lembek. Betul nggak? Kita satu kuncinya apa? Raja tega. Jadi sebetulnya dalam dalam pendidikan karakter sendiri itu lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Nah, ini konsepsi yang kurang tepat. Banyak orang yang beranggapan sekolah itu adalah rumah kedua. Betul. Nah itu akan bayangin coba. Di rumah memang jelas rumah ya, ada bapak ada ibu. Terus dibilang sekolah itu rumah kedua, bakal tabrakan nggak? Ya tabrakan kan? Bayangin jadi si anak tuh sebentar, saya punya 2 otoritas nih. Mana mau saya dengar duluan? Sehingga apa yang terjadi kompetisi yang tidak disadari. Makanya kadang-kadang ada anak yang lebih nurut sama gurunya, betul. Ada juga anak-anak yang lebih nurut sama orang tuanya. Ya, misalkan minimal dalam ngerjain PR lah. Dan cek bu guru kia. Gitu. Misalkan bapaknya tuh, ini pengalaman saya pribadi ya. Ayah saya pernah ngajarin begini caranya.
Tapi guru saya beda caranya, walaupun jawabannya sama. Tapi karena saya didoktrinnya ada sekolah rumah kedua, apa yang terjadi? Saya betul menurut caranya guru gitu kan. Terjadilah walaupun itu hal ringan, tapi terjadi semacam kayak konflik dalam diri si anak. Nah, kalau berbicara mengenai soal konflik tadi gitu kan, antara lingkungan di rumah dan di lingkungan sekolah yang berbeda, itu akan timbul kecemasan atau tidak di peserta didik atau dari anak lah? Ya, akan cemas kalau si anak merasa atau didoktrin bahwasanya di rumah sekolah itu rumah kedua. Sedangkan orang tua punya anggapan sekolah itu bengkel. Bengkel. Betul nggak? Anak saya gini-gini, serahin ke sekolah gitu kan. Sehingga terjadi, betul? Nah, sedangkan sekolah sendiri sang guru tidak dibekali dengan tanda kutip ilmu bengkel. Ya, mengarahkan. Yang terjadi jadi gini, kalau anak punya masalah, diapain? Orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dipanggil. Bukannya disolusi malah curhat bareng. benar. Ibu yang bilang, "Bu, anak ibu gini. Ibunya, di rumah juga kayak gitu. Atau misalnya, enggak di rumah nggak kayak gitu. Ribut kan berdua. Betul nggak? Karena apa? Ya wajar. Guru-guru kita 60% sampai 80% lebih banyak dipusingkan dengan sistem-sistem, mohon maaf, administrasi. Oh, iya betul. Betul nggak? Betul. Ya mohon maaf, zaman saya dulu ada KTSP, RPP, Dapodik, waduh itu menyita banget. Tapi pembekalan pembentukan karakter, bagaimana approach ke anak, bagaimana approach ke orang tua, itu tidak dibekali. Sehingga mengandalkan karakter dari masing-masing guru. Sehingga nggak ada standar. Mohon maaf, kalau standar nilai gampang, sertifikasi misalnya administrasi gampang diukur. Tapi makanya standar bagaimana untuk mengapproach si anak, mengkondisikan anak, menghandle anak dalam keadaan tertentu, kita lebih seringnya menyerahkan pada guru BP. Sayang di SD kan belum ada guru BP. Gitu kan? Sehingga oleh karena itu guru kelas itu punya tanggung jawab yang besar, tapi tanpa diberi bekal yang memadai. Bayangkan Kang Arif perang, musuhnya misalnya lawan tentara gitu ya. Dikasih mana senjatanya? Saya ayah weh. Nggak dikasih ransum. Gitu. Yang dikasih itu cuma apa? Cuma buku manual cara pakai senjata. Kira-kira bakal menang perang mau? Ya, administrasi mohon maaf dengan tidak masalah sama saya. Bukan berarti administrasi buruk, enggak. Cuman kalau kita fokusnya terlalu banyak di administrasi, yang tidak ya sama kayak kita mau perang bawa buku manual. Betul. Gitu kan? Dan namanya masa perang, kita tuh dengan menguasai senjata saja belum tidak menjamin Anda bisa menang perang kan? Banyak hal terjadi. Ketika perang itu Anda butuh yang namanya lugas, improvisasi, butuh inovasi, butuh kreativitas. Saya tanya, diajarin nggak di sekolah guru-gurunya? Bagaimana cara improvisasi, bagaimana cara kreatif, bagaimana caranya lugas, bagaimana caranya berinteraksi. Guru itu perlu menjadi motivator, ya kan? Integrator. Wah, integrator. Mempersatukan antara ketika anak yang nggak paham dengan anak yang sudah paham, sok diintegrasikan aku mah. Kan kita nggak mungkin pro sama yang udah paham. Atau kita juga nggak mungkin pro pada orang yang tidak paham. Betul. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan yang namanya gaya belajar A, gaya belajar B, gaya belajar C. Di kelas nggak mungkin visual semua kan, nggak mungkin juga kinestetik semua. Integrator. Terus guru juga cuma jadi motivator, jadi provokator, memprovokatif cara berpikir si anak. Atau zaman sekarang kalau fokus administrasi, apa bedanya guru sama Google? Bahkan guru mohon maaf bisa kalah sama Google. Dan sekarang kan fokusnya guru tuh idealnya mah bukan jadi teacher, tapi educators. Ya, I can teach dog, but I cannot educate dog. Saya bisa ngajarin anjing, mohon maaf ya, ngajar anjing. Tapi saya nggak bisa mendidik anjing. Betul nggak? Nah, sekarang kalau ngandelin administrasi, adanya apa? Kita terjebak di kata-kata teacher. Sedangkan kita tuh educators. Lah kalau fokus di teacher, maaf dengan sorry to say, dengan tidak mengusah hormat pada guru, kalah sama Google. Anak sekarang mah tuh lebih high tech daripada gurunya. Ya kalau cuman mengajari masalah konten. Nah, guru tuh fokusnya di konteks. Iya betul. Berarti memang lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh ya dalam pembentukan karakter si anak tersebut. Betul. Nah, jadi gitu dulu Mang Dragon ya, ketika dulu ingin mendidik karakter anak itu ingin lebih baik, perbaiki dulu komunikasi di keluarga dulu ya. Iya. Yang paling penting komunikasi dengan figur ayah gitu kan, kelengkapan. Karena kalau kita ingin memperbaiki karakter anak, kita harus memperbaiki dulu hubungan dengan pasangan. Nah, begitu. Mantap sekali ya. Nah, ada closing statement dari Kang Win nih. Ya, jadi untuk dunia pendidikan kita,
sebetulnya idealnya sang keluarga itu menjadikan sekolah sebagai partner. Ya. Jadi asal ada benang merah antara pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah. Jadi mohon maaf bagi orang tua, jangan cari fasilitas ke sekolah tuh. Jangan gara-gara, oh ini fasilitasnya bagus, oh ini ada ini. Tapi pastikan dulu, di sekolah ini searah nggak dengan kultur yang sudah kita berikan di rumah. Nah masalahnya adalah banyak keluarga yang belum punya kultur itu. Gitu kan. Sehingga ngarepinnya lebih ke masuk sekolah tuh ecek cenah. Karena fasilitasnya, karena kerennya. Tapi belum menguasai dalam itu punya tujuan apa gitu. Jadi ada pernah dengar segitiga pembelajaran kan? Orang tua, sinergitas. Iya betul, sama siswa gitu kan. Artinya harus satu benang, harus perlu. Nah, jadi fokus saya lebih ke para ayah, para keluarga itu Anda perlu punya kebudayaan, punya kultur yang dimana kultur itu nanti diarahkan ke sekolah yang bersesuaian dengan kulturnya. Kalau nggak bersesuaian jangan dipaksain. Walaupun katanya sekolah itu bagus gitu kan. Tidak selamanya sekolah bagus itu sesuai dengan kultur keluarga kita. Nah, di mana kultur yang paling utama yang punya peran adalah figur ayah. Gitu, begitu lagi. Ya. Jadi semoga dari obrolan-obrolan ini bisa bermanfaat untuk dulu-dulu Mang Dragon mengenai pendidikan karakter anak ya. Saya Arif Thales. Saya Kang Wiwit. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya.